Recording in progress. Perkenalkan, nama saya Indira Paramita Meno dengan NIM 222-302-1256 dari kelas 6 PJCA. Dalam video ini saya akan menjelaskan perhitungan analisa fatik dan erosi. Oke. Pada perhitungan tugas yang lalu, di sini kita telah menentukan jenis perkerasannya adalah beton bersambung tanpa tulangan JPCP dengan kode tarik kontur FCS-nya sebesar minimum 4,5 MPa atau sebesar 45 kg per cm persegi. Nah, di sini untuk tanah dasar CBR-nya 7%. Kemudian timbunan pilihan berbutir kasarnya CBR 35% dengan tebal 200 mm atau 0,2 meter dengan lapisan fondasi atasnya 95% untuk CBR dan tebalnya 200 mm. Nah, perhitungannya telah didapat 19,37% untuk CBR ekuivalen. Oke. Nah, di sini saya sudah menghitung SE dan F3 berdasarkan rumus pada persamaan 8.7. Nah, SE di sini didapat dari A ditambah B per D. Nah, D di sini adalah tebal pelat yang saya gunakan. Nah, semester lalu tugas yang lalu saya menggunakan tebal 280 mm. Oke. Nah, di sini hasil perhitungan yang saya dapat berdasarkan rumus dari persamaan 8.7, SQ yang saya dapat untuk STRT dan STDRT 0,52, untuk STRG 0,86 dan STDRG 0,47. Untuk STRRG dan SQDRG dapat 0,26. Oke. Nah, di sini distribusi beban JSKN. Nah, di sini karena proporsi bebannya persen 100, sehingga di sini saya membaginya per 100. Nah, ini saya mengambil contoh pada beban kelompok sumbu 50 kN, STRT-nya adalah 24,60. Nah, 24,60 dibagi 100 hasilnya 0,25. Begitupun seterusnya untuk STRG, STDRT, STDRG, STRRG, dan SQRRG. Oke, setelah itu saya menghitung repetisi beban yang diizinkan. Yang pertama, hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRT. Nah, di sini untuk beban sumbunya diambil dari beban sumbu yang di atas. Kemudian untuk proporsi bebannya diambil juga dari atas yang setelah dibagi 100. Kemudian untuk proporsi kelompok sumbu, didapat dari nilai JSKN per 100. Nilai JSKN di sini berdasarkan nilai untuk proporsi kelompok sumbu diambil dari proporsi jenis kendaraan yang diambil dari JSKN pada tugas yang pertama. Nah, di sini untuk STRT 55,11, sehingga di sini didapatkan 0,55 karena telah dibagi 100. Kemudian untuk desain lalu lintas JSKN-nya
didapat dari perhitungan pada tugas yang pertama juga, yaitu 317.993.491,89. Untuk repetisi beban rencana didapat dari proporsi kelompok sumbu dikali dengan desain lalu lintas JSKN dan dikali dengan proporsi beban. Oke, setelah didapat, untuk menghitung STRG juga melakukan yang sama. Bedanya adalah pada proporsi kelompok sumbunya. Di sini untuk STRG proporsinya adalah 39,72 sehingga mendapatkan hasil 0,40. Rumus yang sama digunakan juga untuk STDRT, STRRG, SKDRG, dan STDRG. Oke. Kemudian setelah itu menghitung faktor fatigue dan erosi. Nah, di sini saya menggunakan tebal 280 berdasarkan hitungan pada desain perkerasan kaku. Sebentar, di sini ada orang. Oke, untuk beban sumbu di sini dari 110 hingga 10 kN. Untuk beban per roda didapatkan dari beban sumbu 110 kN dikali dengan eh, di sini dikali dengan beban sumbu dikali dengan LSF. Nah, LSF di sini karena tipe perkerasan kakunya adalah JPCP, maka LSF-nya atau faktornya adalah 1,2. Sehingga dapat 132 kN. Kemudian untuk repetisi yang terjadi di sini digunakan diambil dari repetisi beban rencana berdasarkan perhitungan yang telah dihitung pada tabel sebelumnya. Untuk fatigue atau SE di sini saya telah menghitungnya tadi. Nah, di sini 0,52 untuk STRT dan STDRT. Untuk SR-nya digunakan persamaan 8.6. Nah, di sini rumusnya SE dibagi 0,944 kali FCF dikali
4,5. Oke. Nah, setelah itu untuk repetisi izinnya, karena SR yang didapat kurang dari 0,45, maka di sini tak terhingga, sehingga persen rusaknya juga mengikuti, yaitu 0. Nah, untuk repetisi izin di sini menggunakan persamaan 8.8. Nah, di sini log 10 FNNE sama dengan 14,524 kurang 6,77 dikali maksimum dari 0 atau P kali LSF per 4,45 dikali F4 pangkat 2 dikali 10 pangkat F3 per 41,35 dikurang 9,0 pangkat 0,103. Nah, di sini yang kita cari adalah NE-nya. Sehingga di sini 10 pangkat 14,524 kurang 6,77 dikali maksimum dari 0 atau P kali LSF, yaitu 1,2 dikali dengan bebannya yang 110 dibagi 4,45 dikali 9 karena ini STRT. Karena ini STRT, kalau untuk STRG maka dikali dengan 36. Begitupun seterusnya. Di sini sama ini. Oke. Nah, setelah itu untuk persen rusaknya didapat dari repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin dari erosi. Nah, di sini dapat total dari seluruhnya, total persen rusak dari seluruh dari STRD dan semua kelompok sumbu didapat 55,13, sehingga di sini sudah oke karena di bawah dari 100%. Total maksimum dari masing-masing faktor fatigue dan erosi adalah 100%. Jika melebihi 100%, maka yang dinaikkan adalah tebal plat. Sehingga di sini tebal plat beton yang digunakan adalah setebal 280 mm yang dipasang dengan susunan konstruksi yang ditunjukkan di bawah sini. Untuk materialnya, beton semen FCS 4,5 MPa dengan tebal 280 mm, lapis fondasi bawah beton kurus. Di sini lapis fondasi atas kelas A CBR-nya 95% dengan tebal 200 mm dengan timbuhan pilihan berbutir kasar CBR-nya 35%,
dengan 200